selamat hari Minggu adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa dong ya. Kak Adi harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya sukacita. Nah adik-adik, kita mau beribadah kembali. Ibadah hari Minggu berkat PA. Nah, tapi apa ya yang harus disiapkan oleh adik-adik? Ya, betul sekali. Alkitab. Selanjutnya, buku anak Tuhan. Kolekte. Dan apalagi yang penting? Hati, betul sekali. Nah, kalau adik-adik sudah siap, sekarang adik-adik duduk yang manis. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Yuk kita mau menyanyi lagu Mentega dan Roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Adik-adik, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah dalam ibadah hari Minggu berkat PA. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir.
Berkati juga kakak-kakak yang akan bertugas, Tuhan urapi Roh Kudus-Mu sehingga dapat melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 73, Biarlah Semua Anak. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua orang datang kepadaku, yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu. Asal hatinya rendah bagai anak jua. Untuk yang dewasa pun pintuku terbuka. Selamat pagi adik-adik. Mari siapkan Alkitabnya. Kita membaca Kitab Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bermazmur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 333, Sebelumku mendengarkan.
Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Firman-Mu benih yang baik, tanamkan di hatiku, agar tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan-Mu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan Alkitab kita yang terambil dari 2 Samuel pasal 9, 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. Sebelum membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami naikkan kepadamu untuk penyertaan Tuhan sampai dengan pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya pimpinan dan tuntunan tangan Tuhan menyertai kami dan memimpin kami, memberikan kami hikmat untuk mengerti firman yang akan kami baca dan kami dengarkan pada hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah kami dan mampukan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8 dengan judul Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset?" Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu kembali di dalam ibadah hari Minggu untuk anak-anak PA. Khususnya ibadah hari ini kita mempersiapkan diri karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah membaca sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat buat kami, agar boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami, pimpin kami, dan sertai kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan tadi sudah dibaca bersama dengan Kak Yohana yang diambil dari 2 Samuel 9 ayat 1-8 dan temanya rekan sepelayananku. Kita mau melihat, menyaksikan akan firman Tuhan melalui video yang akan kakak tayangkan. Komik Alkitab Anak Raja Daud dan Mefiboset. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1-13. Pada waktu itu, Israel adalah kerajaan yang paling besar dan kuat. Raja Daud adalah pemimpin kerajaan Israel. Daud masih ingat Saul, yaitu Raja Israel sebelumnya. Walaupun Saul jahat, tapi Daud menghormatinya. Daud juga masih ingat Yonatan, sahabat kecilnya dulu. Daud sangat mengasihi Yonatan karena sangat baik. Tetapi, Saul dan Yonatan sudah tidak ada lagi karena mereka kalah dan terluka dalam perang. Daud ingin membalas kebaikan Yonatan. Daud mencari mungkin masih ada anaknya Yonatan yang masih hidup. Lalu datanglah Ziba, yaitu hamba Saul yang dulu, dan berkata bahwa ada anak Yonatan yang masih hidup. Raja Saul sangat senang mendengar bahwa masih ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Anak Yonatan itu bernama Mefiboset. Karena kakinya pincang, maka dia harus diangkat. Mefiboset merasa takut apakah Raja Daud akan menghukumnya. Raja Daud berkata agar Mefiboset jangan takut karena Raja Daud juga mengasihi Mefiboset. Raja Daud memberikan tanah ladang milik Saul kepada Mefiboset. Mefiboset juga diberi tempat khusus di kerajaan, yaitu makan sehidangan dengan Raja Daud. Raja Daud sangat murah hati kepada kakek Saul, Pak Yonatan, dan cucu Mefiboset. Ayat hafalan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius pasal 5 ayat 7.
Nah, adik-adik tadi sudah melihat video cerita tentang Raja Daud dan Mephiboset. Inilah Raja Daud. Raja Daud itu pandai bermain kecapi. Dia sabar dan selalu berbuat kebaikan. Raja Daud ini bersahabat dengan Yonatan. Yonatan adalah anak dari Raja Saul, raja pertama dari bangsa Israel. Dan Yonatan sangat baik. Oleh sebab itu Yonatan memberikan jubahnya untuk Daud, memberikan panahnya untuk Daud. Sehingga Daud mengingat kebaikan Yonatan. Pada suatu hari, Raja Yonatan meminta Ziba, adalah orang kepercayaan dari Raja Saul dan Yonatan di sana. Dia mengatakan, apakah masih ada yang hidup dari zaman keturunan Saul, dari anak dari Yonatan? Ziba mengatakan, masih ada tuanku yang masih hidup. Dan Raja Daud meminta Ziba untuk membawa keluarga daripada Yonatan atau keturunan Saul. Ternyata anak tersebut adalah bernama Mephiboset. Mephiboset ini pincang kakinya karena pada usia 5 tahun dia jatuh oleh inang pengasuhnya. Karena inang pengasuhnya takut pada saat itu mendengar berita bahwa Saul dan Yonatan mati di medan pertempuran. Dan inang pengasuhnya membawa Mephiboset yang usianya masih 5 tahun ini lari. Dan akhirnya Mephiboset jatuh dan pincang kakinya. Raja Daud senang gembira karena Mephiboset mau datang ke kerajaan. Mephiboset ini diberitahu oleh Raja Daud bahwa Raja Daud akan memberikan semua harta milik Raja Saul, milik keluarga dari Yonatan ini. Mephiboset tidak percaya, masa Raja Daud memperlakukan saya seperti itu. Bahkan mengajak Mephiboset untuk makan sehidangan di kerajaan. Luar biasa ya adik-adik, akan kebaikan daripada Raja Daud terhadap Mephiboset yang saat itu dia mengalami cacat kakinya karena pincang. Adik-adik pernah melihat gambar ini? Kita tidak boleh menghina mereka. Orang sekalipun pincang kakinya, mereka tidak mau dibelas kasihani. Dia mau berjalan sendiri, dia tidak mau ditolong. Bahkan hanya dengan kakinya yang seperti ini, dia bisa jago menggambar dan sebagainya. Atau orang yang buta seperti ini, dia juga bisa bekerja, bisa memijat orang, bisa berjalan dengan tongkatnya, bisa berjualan kerupuk dan sebagainya. Dia tidak mau meminta-minta pada orang, belas kasihan pada orang dengan kecacatannya, dengan kebutaannya. Ada orang yang bisu tuli seperti ini. Yang bisu tidak dapat berbicara. Yang tuli tidak dapat mendengar. Mereka saling bekerja sama untuk mereka dapat saling tolong-menolong.
Nah, itu tadi cerita tentang Daud dan Mephiboset, salah satu anak dari Yonatan yang masih hidup, yang diberikan oleh Daud. Semua tanah milik keluarga dari Saul diberikan pada Mephiboset. Kita masuk di dalam aktivitas anak TK dan pra-TK. Kita mau mewarnai gambar, kita menolong saudara kita yang jatuh, teman kita yang jatuh dari sepeda, dan kita warnai sebagus mungkin. Jangan lupa ya adik-adik, diserahkan pada Kak Yumi pada hari Kamis. Untuk anak kecil, aktivitasnya melakukan kebaikan. Ya, tuliskan tindakan baik yang kamu lihat pada gambar ini. Ini nomor 1, dia menuntun adiknya, berjalan bersama adiknya. Tindakan baik itu. Yang kedua apa? Membantu teman yang tasnya jatuh dan bukunya berserakan. Dan jangan lupa adik-adik, kalian warnai kalimat tulisan di bawah ini. Mau melakukan kebaikan. Untuk anak tanggung, kakak minta adik-adik juga mewarnai gambar tulisan ini, komitmen diri saya untuk bekerja sama dengan orang difabel. Jadi orang yang memiliki kekurangan di dalam tubuhnya. Tuliskan apa yang harus kalian perbuat untuk bekerja sama dengan orang difabel. Semuanya jangan lupa dikumpulkan pada Kak Yumi pada hari Kamis terakhir ya. Lakukan dan kerjakan, jangan lupa tugas kalian. Tuhan memberkati. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mendengar cerita tentang Daud dan Mephiboset. Biarlah kami dapat bekerja sama dengan orang-orang seperti Mephiboset ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Dan melalui firman-Mu kami boleh diingatkan kembali. Biar kami boleh belajar untuk bekerja sama dengan orang-orang difabel. Dan juga kami tidak boleh mengejek mereka dengan kekurangan mereka, dengan apa yang ada pada mereka. Justru kami akan membantu dan menolong mereka supaya kami selalu bersukacita bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Lalu kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 183. Kita satu dalam Tuhan, baitnya yang pertama. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami masih dan selalu mengucap syukur.
Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, Bapak dan Ibu Pendeta. Kiranya Engkau memberkati mereka. Berilah kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran dan mau menolong dan membantu sesama kami yang memiliki keterbatasan. Kami berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat tinggi negara. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obatan yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mukjizat-Mu. Kami mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, Bapak duda, Ibu janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu persembahan ini hanya sedikit dan tidak sebanding dengan berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Adik-adik pelayan kami, berkati mereka dalam belajar, beri mereka pertumbuhan yang baik. Juga kakak-kakak layan, berilah semangat untuk melayani agar nama-Mu dipermuliakan. Terimalah doa kami ini, ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Yang mengajar kami doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, untuk persembahan adik-adik boleh dititipkan ke mama papa terlebih dahulu ya. Nanti mama dan papa yang akan membawanya ke gereja. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, yuk kita mau mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita mau satu dalam doa.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau kami pada pagi hari ini sudah boleh mengumpulkan persembahan yang adalah berkat dari Tuhan juga. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Juga ya Tuhan, berkati persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih sudah sertai aku dari malam hingga pagi ini. Tuhan, aku mau berangkat sekolah, berkati dalam perjalanan supaya tiba dengan selamat ke sekolah. Pimpin juga aku dalam belajar, supaya aku bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Shalom, nama saya akan membaca ayat hafalan Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Terima kasih. Sekarang Lea pengen makan takoyaki. berkati Makanan Dede Lea biar menjadi berkat dalam tubuh Lea. dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terus kita mau bobo. Akhirnya itu putri hitam. Haleluya. Ya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Namun sebelum menutup ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 183. Kita satu di dalam Tuhan, baitnya yang ketiga. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kasih kalau pada siang hari ini kami sudah boleh beribadah dalam ibadah hari Minggu berkat PA. Sekarang kami ingin berpisah satu sama lain. Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati kakak-kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga.